Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari aplikasi logika fazi untuk sistem pengatur kecepatan mesin menggunakan sensor suhu dan sensor cahaya sebagai masukan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita menyusun konsep sistem dengan logika fazi. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita memiliki dua buah input. Input yang pertama adalah suhu. Suhu di sini kita memiliki 5 kondisi atau 5 keadaan seperti ini misalnya. Keadaan yang pertama yaitu dingin. Dingin itu ketika suhu bernilai 0 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian kondisi sejuk itu jika suhu bernilai 11 sampai 25 derajat Celcius. Untuk kondisi normal itu jika suhu bernilai 21 sampai 30 derajat Celcius. Untuk kondisi hangat itu jika suhu bernilai 28 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan kondisi panas jika suhu bernilai 36 sampai 50 derajat Celcius. Misalnya seperti itu. Jadi input yang pertama adalah suhu, di mana suhu di sini kita memiliki 5 kondisi atau 5 keadaan. Masing-masing keadaan memiliki range nilai tersendiri seperti itu. Untuk input yang kedua, misalnya kita memiliki cahaya sebagai input. Cahaya di sini kita memiliki 3 kondisi atau 3 keadaan. Kondisi yang pertama yaitu gelap. Gelap itu jika intensitas cahaya bernilai 0 sampai 35 kandela misalnya. Kemudian kondisi normal itu jika intensitas cahaya bernilai 31 sampai 85 kandela. Kemudian kondisi terang itu jika intensitas cahaya bernilai 81 sampai 100 kandela. Jadi cahaya sebagai input yang kedua memiliki 3 kondisi atau 3 keadaan. Masing-masing kondisi memiliki nilai range tersendiri, seperti itu. Nah, bagaimana kedua input ini bisa mempengaruhi nanti nilai output. Nah, output di sini yang kita gunakan misalnya adalah sebuah mesin di dalam bidang industri. Mesin ini memiliki kecepatan dalam pengoperasiannya. Terdapat 3 keadaan atau 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu lambat. Jadi mesin berjalan lambat itu jika kecepatannya 0 sampai 15. Misalnya satuannya meter per sekon, seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua yaitu sedang. Jika kecepatan mesin bernilai 11 sampai 21 meter per sekon. Sedangkan kondisi cepat itu jika kecepatan mesin bernilai 19 sampai 45 meter per sekon. Seperti itu. Jadi bagaimana kedua input ini mempengaruhi kecepatan mesin nanti sebagai output. Bagaimana suhu dan cahaya mempengaruhi kecepatan mesin pada di bidang industri seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah kita mempersiapkan
kondisi input maupun output beserta nilainya. Kemudian kita harus mempersiapkan aturan atau rules di dalam logika fuzzy. Nah, aturan tersebut misalnya seperti ini. Nomor 1, aturan 1. Jika suhu kondisinya itu dingin, kemudian cahaya kondisinya gelap, maka kecepatan mesin akan lambat. Seperti itu. Jadi jika suhunya dingin, cahaya gelap, maka kondisi mesin kecepatannya akan lambat. Nah, ini kita buat contoh seperti ini. Jika suhu dingin, cahayanya itu normal, maka kecepatan mesin juga lambat. Ini nomor 6 misalnya, jika suhu sejuk, kemudian cahayanya terang, maka kecepatan mesin sedang. Sedangkan ketika cepat ini, jika suhu hangat, cahaya normal, maka kecepatan cepat. Dan seterusnya. Terdapat 15 rules atau 15 aturan seperti itu. Setelah konsep sistem ini dibentuk, maka kita bisa membuat pemrogramannya di MATLAB. Jadi langkah-langkah pemrogramannya, kita buka MATLAB, kemudian kita awali dengan mengetik fuzzy pada command window. Ini kita tekan enter saja, maka akan muncul fuzzy logic designer seperti ini. Setelah muncul fuzzy logic designer, kemudian kita masukkan input 1 dan input 2. Caranya kita pilih ini, edit, kita klik, kemudian klik add variable, kemudian pilih input. Ini kita klik saja. Nah, maka di sini kita akan memiliki dua buah input 1 dan input 2. Karena memang sistem yang kita buat di sini memiliki dua buah input seperti itu. Untuk input 1, kita akan mengubah namanya. Namanya di sini kita ubah menjadi suhu sesuai dengan sistem yang sudah kita buat seperti itu. Untuk input 2, namanya kita ubah menjadi cahaya. Sedangkan output 1 di sini kita ubah namanya menjadi kecepatan underscore mesin seperti itu. Setelah itu kita memberikan membership function pada masing-masing input dan output. Untuk menambahkan membership function atau fungsi keanggotaan, itu kita klik edit, kemudian kita klik membership function. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke jendela ini, membership function editor. Untuk input yang pertama, suhu di sini kita akan ubah. Yang pertama ringnya dulu. Ring di sini semula 0 sampai 1. Nah, ini kita sesuaikan dengan ring suhu pada sistem yang sudah kita buat. Di sini ringnya antara 0 sampai 50. Jadi nilai minimalnya 0, nilai maksimalnya 50. Maka 0 sampai 1 ini kita ubah menjadi 0 sampai 50 seperti itu. Kemudian untuk MF1 ini, jadi membership function 1 ini
kita ubah namanya ya, karena kita di sini memiliki 5 keadaan atau 5 kondisi, maka kita buat yang pertama dulu, yaitu dingin. Maka namanya MF1 kita ubah menjadi dingin misalnya. Setelah itu untuk nilainya di sini kita sesuaikan dengan ring di sini 0 sampai 15. Ya, jadi kita di sini memiliki membership function dengan tipe tree ya. Tree itu triangle atau segitiga. Membership function yang berbentuk segitiga. Di sini ada berbagai macam ya, ada trapesium, ada gibel, di sini ada Gaussian dan lain-lain, sigmoid. Tetapi di sini kita gunakan yang segitiga atau triangle. Kemudian kita atur nilainya, misalnya 0, kemudian 0, kemudian 15. Nah, jadi bentuknya itu nanti seperti ini. Garis, kemudian seperti ini. Jadi titik segitiga itu yang pertama 0, kemudian masih 0 lagi, baru 15. Kemudian untuk membership function yang kedua, kita memiliki keadaan sejuk. Ini namanya kita ubah menjadi sejuk seperti ini. Untuk nilainya tentunya kita ubah menjadi 11, 18, dan 25. Nah, jadi nilai tersebut kita sesuaikan dengan ini 11 sampai 25. Nah, karena membership function berbentuk segitiga itu memiliki 3 titik ya, maka kita ambil titik tengahnya saja. Jadi 11, 18, dan 25 seperti itu. Jadilah bentuk seperti ini. Jadi ini itu 11, titik di sini 11, titik di sini itu 18, dan titik di sini 25 seperti itu. Untuk membership function yang ketiga kita namakan normal. Seperti ini. Kemudian untuk nilainya normal di sini 21 sampai 30. Kita isi saja 21, kemudian 25, kemudian 30, karena memang butuh 3 titik. Jadi kita isi dengan 21, 25, dan 30, kemudian enter. Selanjutnya kita akan menambahkan membership function. Menambahkan membership function, kita bisa klik edit di sini. Kemudian pilih add MFS ya. Jadi ini membership function. Ini tipenya tree ya. Kita tambahkan membership functionnya 2. Nah, ini bentuknya seperti ini. Harus kita buat dulu. Ini untuk membership function yang keempat. Kondisinya yaitu hangat. Nilainya 28, kemudian kita buat 1 titik lagi di tengah, jadi 28, 34, dan 40. Misalnya seperti itu. 28, 34, dan 40. Jadi ini 28, ini itu 34 ya, kalau kita tarik bawah sini 34, dan titik akhirnya 40 seperti itu. Untuk kondisi membership function-nya kita ganti namanya menjadi hangat. Kemudian membership function yang kelima namanya kita ubah menjadi panas. Untuk panas ini kita buat nilainya 36, kemudian 50, dan 50, sehingga nanti bentuknya sama seperti yang dingin, seperti itu kurang lebih. Jadi kita isi 36, 50, dan 50. Nah, jadi bentuknya seperti ini.
36, titik keduanya di sini 50, titik ketiganya juga di 50, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian untuk input yang kedua yaitu cahaya. Cahaya di sini kita hanya memiliki 3 kondisi, yaitu gelap, normal, dan terang. Untuk membership function yang pertama, namanya kita ubah menjadi gelap. Untuk ringnya dulu, ringnya tentunya kita samakan di sini 0 sampai 100. 0 sampai 100. Nah, seperti ini. Untuk membership function yang pertama, kita ubah. Tadi sudah namanya menjadi gelap. Untuk nilainya, ini 0, kemudian 0 dan 35. Jadi kita buat nilainya 0, 0, 35, sehingga bentuknya nanti seperti ini. Kemudian untuk membership function yang kedua, kita buat untuk kondisi normal nilainya 31, kemudian titik tengahnya misalnya 50, misalnya 31, 50, kemudian 35. Ini namanya kita ubah menjadi normal. Kemudian nilainya 31, 50, dan 85. Nah, sehingga bentuknya segitiga seperti ini. Jadi ini adalah 31, ini itu adalah 50, dan yang ini 85. Untuk membership function yang ketiga, itu kondisi terang. Nilainya 81, kemudian 100, dan 100 kita buat seperti itu. Namanya kita ubah menjadi terang. Kemudian untuk nilainya 81, kemudian 100 dan 100, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi titik di sini 81, titik yang kedua 100, titik yang ketiga juga 100, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian untuk outputnya juga kita sesuaikan. Untuk output kecepatan mesin, di sini kita memiliki ring 0 sampai 45 di sini. Nah, maka kita sesuaikan 0 sampai 45. Seperti itu. Untuk membership function yang pertama, kondisi lambat, kita ubah namanya menjadi lambat seperti ini. Kemudian untuk nilainya kita sesuaikan, misalnya 0, 0 dan 15. 0, 0 dan 15 seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini untuk membership function yang pertama ini. Untuk membership function yang kedua, kita bentuknya segitiga. Nilainya 11 sampai 21. Misalnya kita ubah titiknya jadi 11, 15 dan 21. Membership function yang kedua, keadaan sedang. Nilainya kita ubah menjadi 11, 15 dan 21 seperti ini. Sedangkan untuk membership function yang ketiga, kondisi cepat, nilainya 19, kemudian 45 misalnya. Kondisi cepat, nilainya 19, 45 dan 45. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah selesai, ini bisa kita close.
Kemudian kita kembali ke Fuzzy Logic Designer ya. Jadi setelah tadi kita memberikan membership function pada masing-masing input dan output, selanjutnya kita memberikan rules ya, rules yang sudah kita buat tadi ini. Caranya kita klik edit, kemudian kita klik rules. Nah, di sini nanti kita bisa menuliskan rules yang sudah kita buat. Yang pertama dulu. Yang pertama, jika suhu dingin dan cahaya gelap, maka kecepatan mesin akan lambat. Jadi ini di sini ada tulisannya if suhu is dingin and cahaya is gelap, then kecepatan mesin is lambat. Kalau sudah, ini kita pakai koneksinya N saja ya. Jadi ini then. Kemudian kita klik saja add rule. Nah, maka jadilah aturan yang pertama. Kemudian untuk aturan yang kedua, jika suhu dingin cahaya normal, maka kecepatan mesin lambat. Nah, seperti ini. Suhu dingin, cahaya normal, kecepatan lambat. Yang ketiga, suhu dingin, cahaya terang. Add rule, kecepatan mesin lambat. Yang keempat, suhu sejuk, cahaya gelap, kondisinya lambat. Kemudian suhunya sejuk, cahaya normal juga masih lambat. Kemudian sejuk terang, ini sudah sedang. Sejuk terang, kecepatan mesin sedang. Kemudian normal gelap sedang. Normal gelap sedang. Selanjutnya nomor 8, normal sedang. Selanjutnya nomor 9, normal terang sedang. Selanjutnya nomor 10, hangat gelap sedang. Hangat gelap sedang. Kemudian nomor 11, hangat normal cepat. Hangat normal cepat. Nomor 12, hangat terang cepat. Nomor 13, panas gelap cepat. Kemudian panas normal cepat dan panas terang cepat. Sehingga total ada 15 rules. Kalau sudah, bisa kita close di sini. Maka sebenarnya sudah jadi fuzzy inference system yang sudah kita buat itu. Kemudian kita bisa melihat yang pertama, misalnya kita melihat kalau tadi sudah membership function, tadi sudah ini untuk masing-masing input dan output. Kemudian rules juga sudah bisa kita lihat karena sudah kita buat tadi ya, ada 15 rules. Untuk rules ini bisa kita lihat surface. Nah, di sini ada surface. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita memiliki 2 input dan 1 output, maka di sini ada suhu di sini input 1, kemudian cahaya sebagai input 2, sedangkan outputnya berupa kecepatan mesin. Jadi jika digambarkan secara 3 dimensi ya, suhu tadi antara 0 sampai 50 derajat Celcius, cahaya
0 sampai 100 kandela ya, intensitas cahaya, kecepatan mesin dari 0 sampai 45 meter per sekon. Seperti itu. Ini untuk tampilannya. Kemudian kita bisa melihat di sini, kita view, kemudian rules. Nah, kalau di sini ini sudah kita bisa menghitung ya, atau memprediksi. Jadi jika ini kita geser saja, misalnya suhu, ternyata suhunya 4,82 derajat Celcius misalnya, kemudian cahayanya 50 kandela. Nah, maka secara otomatis sudah akan terhitung di sini nilai kecepatan mesin, yaitu sebesar 5,27 meter per sekon, seperti itu. Nah, kalau 5,27 meter per sekon itu masuk ke kecepatan lambat, seperti itu ya. Jadi begitu input ini kita berikan, baik itu suhu maupun cahaya, maka secara otomatis fuzzy inference system yang sudah kita buat tadi akan menghitung berapa kecepatan mesin yang dihasilkan, seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpan ya fuzzy inference system yang sudah kita buat. Ini kita close saja. Nah, ini caranya, yaitu kita klik file, kemudian pilih export, kemudian kita pilih to file. Jadi filenya itu kita simpan. Nah, kita simpan di sini misalnya dengan nama sistem kecepatan mesin misalnya. Sistem kecepatan mesin. Nah, di sini file fuzzy inference system yang sudah kita buat tadi akan disimpan dalam format .fish ya. Jadi fish ini kepanjangannya adalah fuzzy inference system. Kita simpan saja. Nah, sudah di sini akan muncul sistem kecepatan mesin .fish. Kalau sudah kita simpan, ini kita close saja, tidak apa-apa ya. Kita close. Karena bisa kita buka lagi ya. Kita klik saja fuzzy di command window. Kemudian kita file, pilih import ya, import from file, kemudian pilih sistem kecepatan mesin. Nah, maka akan muncul kembali fuzzy inference system yang sudah kita buat tadi. Untuk mengujinya melalui pemrograman, untuk pemrograman yang sederhana di sini kita di command window bisa ya. Kita bersihkan dulu command window. Kemudian kita deklarasikan variabel fish misalnya. Fish sama dengan read fish. Jadi function read fish itu digunakan untuk membaca file fish atau fuzzy inference system yang sebelumnya sudah disimpan ya. Di sini kita berikan input berupa nama filenya ya. Sistem kecepatan mesin. Nah, begitu di read, maka akan muncul variabel fish yang ada di workspace seperti itu. Ya, ini tipenya Mamdani fuzzy inference system. Kemudian untuk mengujinya, kita akan mengetik output misalnya sama dengan eval fish. Nah, jadi function yang digunakan untuk mengevaluasi ya, atau menguji fish yang sudah kita buat itu menggunakan function eval fish. Kemudian inputnya ya, inputnya misalnya suhu. Nah, suhu kita mau berapa derajat Celcius.
Misalnya kita ingin kondisi dingin, misalnya 10 derajat Celcius. Kemudian kita kasih spasi untuk input yang kedua. Misalnya cahaya kita kondisinya gelap, nilainya adalah 20 misalnya. 20, nah ini koma, kita masukkan phase ini tadi ya, yang sudah kita buat, yang sudah kita baca tadi. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul nilai output sebesar 6,2208. Tentunya satuannya meter per sekon. Jadi ini ada peringatan, tidak apa-apa peringatannya, bahwa eval phase itu pada MATLAB yang akan datang itu akan dihapus ya. Jadi akan diubah fungsinya, tidak lagi menggunakan eval phase. Tapi di sini kita masih bisa menggunakan function eval phase. Tidak masalah. Atau kita coba sesuaikan formatnya di sini ya. Jadi phase kemudian baru X. Kita balik saja karena ini. Nah, ini juga boleh. Ini untuk format yang terbaru ya. Pada format yang terbaru itu phase-nya di depan, kemudian baru inputnya ya. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua yaitu cahaya. Untuk nilai yang lain, misalnya kita suhunya hangat, misalnya kita masukkan angka 30 misalnya. Kemudian cahayanya terang misalnya nilainya 90 ya. Jadi tadi 30 hangat, cahayanya terang 90, 30 dan 90 misalnya. Nah, maka akan dihasilkan kecepatan mesin sebesar 34,1361 meter per sekon. Nah, kecepatan mesin 34,1361 meter per sekon ini masuk ke kategori cepat, seperti itu ya. Jadi begitu fuzzy inference system itu sudah kita buat, kemudian kita simpan, maka bisa kita panggil melalui perintah read phase, dan kita bisa mengevaluasinya menggunakan perintah eval phase, seperti itu. Pada video selanjutnya kita akan membuat tampilan interface untuk membuat logika fuzzy dari sistem yang sudah kita buat ini. Saya rasa itu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya ya, mengenai interface atau tampilan interface dari logika fuzzy sistem kecepatan mesin yang sudah kita buat ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.